pertemuan PWI Naskah Sabilillah Pusat Bagi Mufid, termasuk para pengurus PWI Naskah Sabilillah Kabupaten Semarang dan para Yai Sedulur Panglima Naskah Sabilillah Pusat Kami Hifni dan sedulur masyarakat Semarang. Alhamdulillah di petang siang menego kali panjenengan saged kumpul dalam rangka nama barokah di matang sepuh pilih sepuh nama barokah di matang dulu nama barokah di matang orang dia kita wonten Al-Qur'an aja khusus itu wonten Nusantara dan nama barokah bukan khususipun Al-Awliya Is'ah Wali Songo dan leluhur pulau hari kajian Rasul. Mungkin sebenarnya saya terjadikan berkah dunia akhirat. Salawat dan salam moga sareng-sareng dikosoaken oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kali panjenengan termasuk piatu-piatu nanti syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para syekh, para sedulur, salah satu hari saya membaca bukunya Bayi Soleh Darat. Di situ Bayi Soleh Darat itu menipu menukil sebuah daunnya para ulama yang sangat penting bagi kita semua masyarakat Semarang dan bangsa Indonesia. Yaitu daunnya adalah dari Imam Abu Majah. Al-haqqu yajri ala alsinati ulama di kulli zamanin bima yaliqu bi ahli. Itu daunnya kira-kira seperti itu. Dan kemudian dipaparkan oleh Bayi Soleh Darat makna daripada daun beliau. Ini adalah daun seorang ulama besar, Imam Abu Majah. Imam Abu Majah itu saja. Beliau itu ulama besar, tapi hidupnya di kampung. Beliau itu termasuk gurunya Imam Abu Hasan Asy'adili di kampung dan orang Asy'adili. Imam Abu Hasan Asy'adili beliau gadah guru di antara Imam Al-Wasiti satu kira wonten Imam Ibnu Mashish, ulama besar dari Maghrib Maroko. Panjenengan saya ningali ulama-ulama Maroko itu kita pun Al-Qutri di Masyhur ulama di Maghrib. Itu saudara-saudara sekalian, beliau punya guru besar Imam Al-Wasiti yang ada di Irak, guru besar yang ada di Maghrib Ibnu Mashish yang punya sholawat Mashishnya. Nyuwun sewu, abah kula niku nate kena stroke ringan. Ngantos boten saged dipo. Boten saged ngantos. Lan niku ngantos bahasa abah kula memang bisa. Ternyata nih dia berkenal pada mimpi kebangkitan Kanjeng Rasulullah SAW. Sebatas diperintah mau sholat bukan tidak menurut Imam Ibnu Mashish. Diwaus itu dengan aneh saya mukjizat itu begitu sudah diwaus itu dia dari sedih kali kita itu panas. Maka sholat Mashish ini bisa mengobati orang seperti kata abah saya. Yang paling penting bukan sholat Mashish yang penting panjenengan jalan setrum di bawah. Saudara-saudara sekalian, tapi Abu Hasan Asy'adili ini punya guru besar, ibaratnya Imam Al-Wasiti itu seperti Gus Dur lah beliau. Imam Ibnu Mas'ud itu semacam imam, semacam Mbah Mun.
Mbak Maimun sudah menerima besar, berapa besar. Tapi kalau panjenengan lihat semacam dikatakan Mafakhul Aliyah fi Thariqah Syadziliyah yang dipegang oleh Mbah Hidayat di Thariqah Syadziliyah, atau supaya di dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan Thariqah Syadziliyah, termasuk ada beberapa nazam yang dibuat oleh Mbah Muslim Meranggen tentang masalah Thariqah Syadziliyah. Walaupun beliau itu mursyid Thariqah Qadiriyah dan Syadziliyah, tapi nama Thariqah Syadziliyah itu, sehingga ada beberapa nazam tentang Thariqah Syadziliyah, termasuk juga Syaikhul Hikam di Ibnu Nawawi dan Mbah Muslim Meranggen. Ibu kalau saya perkenas dulu saya buku. Di situ ada kata-kata wa afala al-khilqah syarifah as-sufiyah min syaikhiyah al-dimankar. Kita tahu bahwasanya al-khilqah syarifah itu merupakan lambang daripada pengusulan. Bukan suluk, sudah usul. Usul itu adalah fawqal ma'rifah. Di atas ma'rifah itu usul. Dan itu ternyata al-khilqah syarifah as-sufiyah al-usul ila Allah itu ternyata Abu Hasan Asyadzili itu mendapat barokah, bukan barokah dari guru besar dari Imam Al-Wasiti, bukan barokah dari guru besar dari Imam Ibnu Masjid, tapi justru dari barokah guru besarnya yang ada di kampung, dari kiai kampung. Siapa? Imam Abu Maryam. Imam Abu Hasan Asyadzili menjadi waliullah besar, sampai orang-orang yang dikenal seluruh dunia ternyata barokah guru kampung. Ini makanya Gus Dur itu selalu mengingatkan kiai-kiai kampung. Makanya di dalam kitab Syadziliyah itu la tufarriqu bainal masyayikh, jangan kalian semua membeda-bedakan antar masyayikh, antar guru. Sebab dari mana kita ini dapat barokah menjadi orang besar, menjadi orang sukses, kita nggak tahu dari mana guru siapa yang kita. Dan di antara saya Imam Abu Hasan Asyadzili itu di antara kehebatan Abu Madyan. Cuma Abu Madyan ini walaupun beliau itu adalah orang kampung, kiai kampung, tetapi bompotnya itu besar. Cornya yang buntet itu bonggol, akar itu besar. Kenapa? Karena muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makanya di Nahdlatul Ulama itu ada sebuah tradisi mencari murid terdekatnya ulama besar, mencari murid yang Mbah Hasyim, mencari murid yang Mbah Yusran Darah, mencari murid sangat terdekat daripada Mbah Yari Muslim Meranggen, Mbah Hidalha, Mbah Man Batu Comol, Mbah Mangi, termasuk juga mencari muridnya yang terdekatnya Mbah Yai Munawir, Mbah Yai Mufid, Mbah Yai Abbas, Mbah Abdul Jabir, ngantos mugi dumateng Sultan Hasanuddin, Mbah Maulana Yusuf, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan. Ini mencari murid terdekat. Kenapa? Karena borokol ini sangat penting. Borokol ini sangat penting, akal ini sangat penting, yang membuat orang itu bisa memberkahi. Murid-murid yang menjadi orang besar ini dari borokol dari akal ini. Salah satu buktinya adalah Abu Madyan ini adalah seorang ulama kampung, bisa murid yang menjadi seorang ulama besar tingkat internasional itu karena bobotnya akar dari Imam Abu Madyan itu adalah bobotnya sangat besar. Kenapa? Karena beliau itu muridnya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka penting panjenengan kalau sekolah ini kiai ini kalau di kampung, oh, ini kiai ini ngaji sama Mbak Ibu Ustaz ini Pak, ini sama Mbak Nabi Berjadi Pak, ini sama Pak Ali Mansur, ini sama Mbak Munawir, ini muridnya Mbak Mufid, ini muridnya ini muridnya Mbak Yusuf Karni. Dan ini kita siapkan mana tabarukan dalam barokah. Kenapa? Sebab dari sini kita ini kadang-kadang mendapatkan barokah dari Allah, menjadi orang besar, menjadi orang sukses. Bobot ini salah satu tradisi orang Hindu yang sekarang itu sudah mulai dilupakan. Padahal Gus Dur itu sudah mengingatkan kita semua dengan selalu berkeliling pada kiai-kiai kampung. Dan Gus Dur cerita, ini muridnya ini kan, ini muridnya itu. Kadang-kadang salah satu yang Gus ini jangan terus, ini muridnya itu, ini muridnya ini muridnya kiai ini. Oh ternyata di sangat-sangatnya dijelaskan ternyata memang seperti barokah seperti itu kan. Saudara-saudara, Imam Abu Madyan itu muridnya siapa? Muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi sangat oleh Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya guru di antara Imam Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Makhzumi
dilahirkan oleh Syatoria. Ini mudeng apa mudeng ini? Nah, mudeng sebenarnya nganggut beres. Tapi itu saya Rasul Imam Abu Bakar As-Siddiq kata torekat langsung saatnya untuk Imam Abu Yazid Al-Bustami dan Imam Abu Yazid Al-Isti. Ini adalah kekancian daripada torekat Syatoria dengan torekat Wujudiyah. Maka itu sangat aneh, dan torekat Wujudiyah itu bisa melahirkan Syatoria. Torekat Wujudiyah ini wonten di Batu Sumatera Sulawesi, wonten di Batu Samudra Prasai. Sinten namanya yaitu Syekh Samsudin As-Sumatran. Syekh Samsudin As-Sumatran itu gak ada murid. Sinten yaitu Imam, yaitu adalah Syekh Nuruddin Arlani. Itu torekat dari fakihnya. Nah, di Syekh Samsudin As-Sumatran itu torekat Wujudiyah. Ingkang rasakan sinten di antara muridnya Syekh Hamzah Al-Mansuri, salah seorang sastrawan Indonesia. Gak sederek namanya Syekh Ali Al-Mansuri, torekat Wujudiyah. Syekh Ali Al-Mansuri itu gak pun terus Syekh Abdul Rauf Al-Mansuri, si dikenal Syekh Abdul Rauf As-Singkiri Aceh. Itu adalah merupakan orang yang pertama kali mengembangkan torekat Syatoria untuk Indonesia. Syatoria torekat hebat apa dari Wujudiyah, beda Wujudiyah mas Syatoria itu masya Allah takkan untuk sebab Abu Yazid Al-Bustami itu dianggap adalah yang menurunkan faham tentang Wujudiyah, si pada akhirnya melahirkan dumateng torekat Imam Bahabuddin An-Naqsyabandi An-Naqsyabandi, atau di dalam qadiriyahnya itu tajrid tauhid wa tauhid tafrid, atau seumpama dalam Syatoриanya at-tajrid wa tajarrud, sehingga melahirkan yang terakhir la ilaha illallah, la ilaha illallah, at-tajrid wa tajarrud. Dan itu konsep operasional, nah itu adalah merupakan sambungannya ke semuanya. Dan torekat Syatoria. Lah selain kenapa dengan kami saya Imam Abu Bakar As-Siddiq dari Imam Abu Yazid Al-Bustami torekat Wujudiyah, maka wonten istilah wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini apa? Wahdatul wujud itu adalah paham yang sebenarnya. Kadang-kadang panjenengan meneliti tentang masalah waktu wujud bidunil ilmi, itu sasar kamu. Untuk bersyukur dan wujud sesat kunci. Jadi itu masalah menggali kalau kunci itu dasu. Menggali kalau kunci itu dipahami dengan wujud itu salah. Aku dah aku. Bila panjenengan itu perlu membaca orang kitab itu Imam Muhammad At-Tijani, seorang ulama besar atau orang Tijaniyah, itu namanya Ahli Billah, dibuat judul Al-Farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil dzat. Untuk wahdatul wujud, wahdatul wujud sesuatu yang harus dilakukan. Cuma panjenengan kami sebagai orang beriman, tanpa wahdatul wujud, iman dulu kali panjenengan tidak akan sempurna. Fi ghaflatin, lalai panjenengan, tapi yang wahdatul dzat, nabi wahdatul dzat itu mustahil. Si paham kata sunnah musyrik. Barangkali yang dimaksud oleh panjenengan musyrik itu bukan wahdatul wujud, tapi wahdatul dzat. Anu kan kalau musyrik. Tapi lo menelitikan sesuatu ini kok tidak ilmi, sampun bil ngarami wa bil kedabusi. Gimana? Gimana? Kalau saya pernah seperti itu, dan teman-teman fitnah-fitnah itu minal jadi, minal juhala, itu kata-kata suratan. Akhirnya apa? Akhirnya gambar fitnah ke masyarakat. Dua tentu juga kino masih pada lo, kino kok balasnya khususnya di dalam badannya khususnya panjenengan bukan satu bukan wahdatul wujud, mesti wahdatul wujud. Jadi kalau pada kantornya langit itu sini tak sini dan Gusti Allah, bumi Gusti Allah. Wonten apa boten? Tiyang sing saged nyiptaken selintune Gusti Allah, sing saged nyiptaken langit kali bumi, sing kuwasa nyiptaken langit kali bumi saged boten? Wonten boten? Berarti langit itu khususnya Gusti Allah, bumi itu khususnya Gusti Allah. Tapi kok berarti khususnya mesti wahdatul wujud. Boten mungkin kecuali panjenengan yo latin dalam lalai. Contoh kalau saya kalau kadang-kadang khususnya Gustur itu apa? Gustur yang jikut itu gak ada khususnya, apa khususnya? Gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Ini khususnya itu pun apa? Masuk dulu. Kembali ke lektor. Kembali ke lektor. Nah, kalau kadang-kadang belajar ini. Nih sumpah kalau menjikut gitu aja kok repot.
saya mau bicara kembali ke laptop, jangan ingat tukur sampai kemudian ini perlu coba kecuali dia koplaki buatan stres kapan dengan hilang kecuali orang tidur atau orang stres kita lupain gimana guys itu ngomong PWI mana dari portal dan bahaya ini untuk konek tunte bos jadi perkumpulan betul sedih tahun dan ini setelah itu 2 minggu puluh pada nama umatnya dan itu akhirnya kalau saya Abdullah asing ini kemudian bahkan mereka saat dia mau juga ke Sumatera dan kemudian Syekh Burhanuddin As-Sumatrani daerah Padang Pariaman daerah belakang dan itu tadi bulan itu Zahirul Yuzar kemudian teman-teman itu teman-teman bahkan Jono Sinten Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu kata-kata namanya Syekh Junaid kami untuk dibangun perbatasan Tegal Kaliberbes Sumur Panggang sekarang sudah diklaim kuburannya Habib Perempuan ini sudah beres dulu jadi nah Imam Abu Madyan itu kan jika kasusnya terlempak Imam Abu Madyan Imam Abu Madyan itu kan jika al-haqqu yajri ala al-sinatil ulama ikut di zamanin bima yaliqu bi ahli kebenaran itu akan mengalir di atas lisannya para ulama setiap zaman disesuaikan dengan kebutuhan ahli zaman ketika itu cara spiritualnya kebenaran itu akan dialirkan oleh Allah melalui lisannya para ulama ketika terjadi sesuatu kemungkaran kebatilan yang sudah dirasakan oleh hati setiap masyarakat sudah ditendang terlalu lama sudah dibiarkan terlalu lama boten wonten sing wantun mungkap boten wonten sing mampu menerangi kebatilan dan kemungkaran itu maka Allah akan mengambilkan kebenaran itu melalui lisannya para ulama terus saya balik sore darat penjiko katusnya maksudnya ketika di dalam lingkungan masyarakat atau dalam satu kaum itu terjadi kemungkaran di dalam satu negara itu terjadi kemungkaran kebatilan yang sudah lama dipendam oleh masyarakat tapi tidak ada yang mampu yang mengungkapkan tidak ada yang mampu melarangnya maka kapan-kapan atau waktunya Allah akan mengungkapkannya melalui lisannya para ulama yang Allah percaya ini begitu puluh ribu maus kita bebas soalnya darah itu tertegun iki wong sekarang ini berarti orang buku-buku ini sengaja menggunakan bahasa Jawa tapi masaknya isi luar biasa termasuk bahasa Amir luar biasa itu dakoik ternyata Bayan Soleh Garang itu sudah membaca ketika seumpama ada satu kemungkaran kulo kali panjenengan itu sampun merasakan kemungkaran daripada klan Barangi dari dulu nanti si dicoreng jenenge Kanjeng Nabi si dicoreng namanya Rasulullah dan corengnya pripun kok iki mosok putune Kanjeng Nabi kados ngeten satu nama Kanjeng Nabi mosok itu putune Kanjeng Nabi kaya iki rusak nama baik putune Kanjeng Nabi ngaku-ngaku putune Kanjeng Nabi mencakapkan nasab cucunya Rasulullah tetapi dengan satu akhlak yang tidak benar bahkan ada satu indikasi penyergapan sebuah bangsa yang disebut bangsa Indonesia secara sistematis, secara terkoordinir dan secara senyap di saat panjenengan dengan berbagai macam bagian-bagian strateginya ada berarti yang seperti ini masuk ke ranah politik yaitu ranah politik juga ada yang masuk ke ranah kemusyawaratan ada yang masuk ke ranah daripada dengan cara yang harus secara sosial keberagamaan ada yang masuk ke ranah India ada yang masuk ini semuanya sudah sistematis dalam rangka apa? Menyerang sebuah bangsa kebetulan bangsa itu adalah tujuan dan objeknya adalah bangsa kita bangsa Indonesia dan ini sudah mentara Gus Dur itu sampai memunculkan
panjenengan. Dari mulai masalah yang berkaitan dengan nasabnya Bang Ali munculkan kepalsuannya. Cerita para ulama para kiai yang mengatakan itu palsu dibungkap semuanya, termasuk kajian filologinya. Terungkap semua para pakar filologi mengatakan bahwa habaib atau Ba'an mustahil, secara filologi mustahil terjadi dengan jenab. Terus ini Kanjeng Nabi itu mustahil, bukan sekedar bukan cucunya Rasulullah, mustahil. Mantus proses kemudian dibuka lagi melalui wacana keilmuan, konteks keilmuan genetika. Ujilah laboratorium mafi anfusikum afala ta'qilun. Ingkang wonten dumateng awake nabi dhewe. Barangkali kalau manuskrip itu bisa dipalsukan, barangkali kalau seumpama data-data nasab itu bisa dibelokkan, tapi data yang dibuat oleh Allah di dalam tubuh Habib, di dalam tubuh mereka, tidak mungkin ada yang bisa memalsukan. Ini ada di Mustafa di kolafi anfusikum afala ta'qilun. Ini awakmu dhewe ono ayat di Mustafa afala ta'qilun gunakan logika. Ini orang percaya berarti orang yang tidak menggunakan logika. Belum akeh kok Habib itu orang pernah menggunakan logika. Lemah logika, logikanya bukan pasti, bukan gatungi dan kenyataan. Nah ini masalah proses prosedur. Secara filologi, secara genetika sudah ditentukan bahwa mereka itu mustahil jadi wujudnya Rasulullah. Lalu sudah mustahil bagaimana? Ini secara kajian nasab, Pak. Gerakan-gerakan mereka yang namanya proses prosedur dibungkus dengan agama, pergerakan mereka untuk menjatuhkan muruah daripada ulama-ulama Nusantara, khususnya ulama-ulama NU, itu bukan hoax, itu sudah nyata. Pemalsuan makam itu bukan hoax, itu nyata. Loh, yang rasakan kali bangsa itu tidak tinggal bongkar kuburannya. Wonten Wonosobo 78 makam, itu baru satu lingkungan. 78 makam gak ini isinya. Ribut lagi orang Habib, dalam makam gak ono isinya. Dan Semarang orang Habib dalam makam gak ini isinya. Tertarik ke Habib itu diperintah dengan misi makanya. Gimana? Subhanallah. Sekarang kalau katanya wonten yang kang terus nyuwun sewu, nek supaya makam boten wonten isine Gus, niku berhala pesane. Kulo ngerti kok berhala Kyai. Berarti kulo itu ziarah ke berhala, itu sampai ziarah ke berhala. Tidak atur ini sinten ngajeni tempur di Fatihah jenengan. Gimana? Itu harus dipikir panjenengan, Masya Allah. Ini bisa menyesatkan umat. Maka tadi itu di Pengarang waktu itu menghendaki masyarakat supaya dihancurkan bangunannya, ya udah dihancurkan bangunannya. Di Semarang itu banyak sekali makam-makam palsu. Lebih kurang ngobrol gitu. Kali-kali Mbak Yaya terus ke Semarang kata itu mungkin bukan kurang lagi itu yang terlalu makam palsu. Nah ini tugasnya sampai PPI Naskah Berita. Mudah-mudahan bisa beres di Semarang. Ini prosedur sewu. Ini bukan loh pemalsuan makam tuh. Makanya saya menegur beberapa aparat yang mengatakan itu dianggap kok bagaimana orang saya yang bongkar? Oh gitu Gus, lah sampai itu jadi polisi itu orang ngerti. Siapa biasanya jadi jenderalnya? Masya Allah, jangan sampai apa saya tidak tahu. Jangan sampai bupatinya ambivaran. Jangan sampai pemerintah sampai itu buta dalam pergerakan yang akan menggerogoti bangsa ini. Jangan sampai buta. Jadi ahli kita katakan seperti apa hati? Ya pemerintah ya katakan urus aparat kepolisian, katakan aparat TNI katakan nggak tahu benar. Ini saya mungkin wonten daerah niku, wonten daerah Jatinegara, Tegal. Wonten namanya banyak kisah. Niki kula badhe cerita. Sebab napa? Terus Gus Dur sing akeh dongeng. Jangan terlalu banyak mendoktrin, wis dongeng. Cerita sejarah, membangun sejarah yang benar, yang objektif, yang efektif. Ojo pemerintah kok bukit dongeng. Mbak Sunan Ampel niku sering dongeng. Mbak Sunan Kalijaga niku ngajari masyarakat kelawan dongeng. Sejarah sampun dibelokan ternyata sangat penting. Dongeng itu penting. Nyuwun sewu
itu. Makomnya dikasih wonten, kemudian keluarganya masih mengadakan haul. Tiba-tiba beberapa oknum-oknum Habib dugi 1, 2 orang, 3 orang sampai 50 orang. Udah 50 orang minta uangnya nggak boleh kecil, harus yang besar. Merepotkan masyarakat, tapi masyarakat tak musnudon. Tapi putunya Kanjeng Nabi, walaupun tanda tanya, kosong udah Kanjeng Nabi ngetrek ya ini. Gimana kan? Parah loh kan? Parah loh kan? Lo putus kan sedang semua ini laki-laki yang digadai nama besar Rasulullah. Jangan sampai nama besar Rasulullah kemudian tercoreng di mata agama lain. Akibat ada orang mencangkokkan merasa cucunya karakter seperti itu. Dulu saya juga sakit hati. Ada komentar yang orang Indonesia mengatakan, tuh lihat tuh Muhammad dengan cucunya sama saja tuh karakter kayak gitu, senang sama perempuan, senang sama ini, senang sama ini, senang trekking. Masya Allah, hancur dalam baik kita Kanjeng Nabi itu. Gimana? Ini harus dibahas makanya, jangan dikatakan nggak penting. Sampai kadang jadi kiai ngomong sembarangan, ini nggak penting, gasmu. Penting banget. Penting banget. Makanya Anda puji Rasulullah sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi penting banget. Penting banget. Sesuatu sih berkaitan dengan Kanjeng Nabi itu paling penting ya ini. Gusti Allah itu pada waktu Kanjeng Nabi itu dituduh terus penyihir. Mati Kanjeng Nabi nyebutkan Nabi Sulaiman di dalam urutan para nabi para rasul yang wajib diimani. Nabi Sulaiman itu adalah salah seorang nabi rasul yang terfitnah jadi dembong penyihir. Ada 2 nabi yang dituduh penyihir, setunggal Nabi Sulaiman disebutnya dembong penyihir. Gara-gara apa? Gara-gara kursinya Nabi Sulaiman di bawahnya begitu dibongkar setelah Nabi Sulaiman tidak ada, ternyata ada putus sihirnya. Padahal aslinya yang menyembunyikan, yang menyembunyikan itu semuanya setan. Setan dengan iblis itu membuat rekayasa, dan setan iblis yang membuat fitnah. Kadang-kadang ini semangat orang sendiri setan gitu, buat rekayasa sendiri, fitnah sendiri, ini setan unik juga, setan menuso. Benar? Tinggi kok itu. Kalau setan itu mengatakan dia menghasilkan nas. Apakah kalian tahu bagaimana kebesaran daripada kerajaan Sulaiman? Apa sebabnya? Rahasianya apa? Kalian tidak tahu tidak? Masyarakat mengatakan, oh, kami tidak tahu. Setan dan iblis menampakkan diri menjadi manusia. Terus setan dan iblis itu istaghfiru mata ke kursi Sulaiman. Perlahan bongkar apa yang di bawah kursi Sulaiman. Pokoknya dibongkar ke masyarakat pasca dulu, masyarakat itu membongkar ternyata ada buku sihirnya. Padahal yang menentang itu adalah yang menyembunyikan, yang menanam itu adalah setan sendiri. Akhirnya masyarakat tidak salah paham. Menipu ya Sulaiman, tidak betul kita biasa. Ternyata kerajaanmu itu rahasianya terletak pada sihir. Buku adalah kebom penyihir. Jangan dianggap remeh. Ini kaitan dengan Rasul dan Nabi dan Sulaiman. Beratus-ratus tahun fitnah itu terjadi. Nanti sebuah kisah, beberapa kisah film, bahkan kebudayaan orang Eropa dan Barat, ketika ada kaitan dengan mistis, ada kaitan dengan sihir, selalu dikaitkan dengan nama Nabi Sulaiman, Solomon. Ngantus Kanjeng Nabi disampaikan kesan, Kanjeng Nabi lain. Begitu Kanjeng Nabi mengatakan, oh ada beberapa nabi yang wajib diimani oleh kalian. Satu adalah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Zulkifli, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad menyebutkan Nabi Sulaiman. Orang Yahudi berteriak, Muhammad tukang sihir. Masih terasa Muhammad tukang sihir. Buktinya apa? Buktinya Muhammad menunjukkan Sulaiman sebagai nabi yang wajib diimani. Sulaiman itu adalah kebom penyihir. Maka ilah Muhammad adalah tukang sihir. Muhammad
ketika Nabi Muhammad diberikan mukjizat oleh Allah, tukang sihir bisa belah-belah, tukang sihir Isra Mi'raj, tukang sihir, hancur itu reputasi Muhammad. Makanya Allah mengklarifikasikan dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Sebab tuduhan ini bukan berkaitan dengan orang biasa, tapi ini ayat ta'allaqu bir Rasul, sesuatu yang berkaitan dengan Kanjeng Rasul. Bila Tuhan tegas turunkan Al-Quran, wa tabaru ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman wa inna syayatin kafaru yu'allimuna as-sihr. Mereka semua bukan mengikuti Sulaiman, mereka semua bukan muridnya Sulaiman, terus itu Allah. Mereka semua mengikuti apa yang ditulis dan dicatat, yaitu oleh setan dan iblis, mencuri kabar dari langit, dikumpulkan dalam buku sihir, ditanam di kursinya Sulaiman. Sulaiman tidak pernah mengajarkan kekufuran karena sihir adalah kekufuran. Tetapi yang mengajarkan sihir itu adalah setan sendiri, dibuktikan, diceraikan, dibuktikan, dibelehkan di mata Gusti Allah, langsung diperkas-perkasakan di mata Gusti Allah. Ceritanya sebenarnya bagaimana? Begitu Kanjeng Nabi disebut begini, Gusti Allah berjawab, "Ma huwa bisahir, maka Muhammadun bisahir, wa maka Muhammadun sahir." Kanjeng Nabi Muhammad bukan sihir, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak bukan siapa-siapa kecuali dia adalah sebagai seorang rasul. Klarifikasi langsung turun sokok neran, sebab Gusti Allah nganggap penting sesuatu sekaitan dengan Kanjeng Nabi. Ini Gusti Allah nganggap penting, masa orang kiai si Semarang orang nganggap penting. Koblok berkurang-kurang menjadi ciri khas saya berusaha kecil ini. Gino bener? Gino bener? Jadi jangan dianggap tidak penting, Pak. Pada sebuah seluruh ini sangat penting sekali para sahabat yang berkaitan dari Kanjeng Nabi sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini masalah ini kalau dibiarkan masalah berkaitan dengan nasab Habib, ibu kita tidak membahas nasab Habib karena Habibnya, kita membahas nasab Habib karena Habib mengaku cucu, bukan cucunya si Tarjo, bukan cucunya si Bejo. Ini aku cucunya Khairil Bariyah, manusia yang paling utama, makhluk yang Gusti si paling utama, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa afdhalul makhluk ala kita. Ini ngaku kutunya manusia yang luar biasa, wajib dibahas karena ini kaitannya dengan agama, kaitannya dengan akidah dan syariat dan akhlak. Gimana? Wajib dibahas. Aja ngomong lah wajib sampai kadang-kadang lagi sampai jadi manusia kecil, tidak berani menyerukan suara yang hak, aku dianggap orang gasmu penting. Gimana? Jangan melihat nasab